Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di tim channel Ewo. Malam ini kami bersama tim akan melaksanakan ziarah ke makam Bunga Rungkup atau Eyang Waliudin, bertepatan di Bunga Rungkup, Desa Girijaya, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa sukai video kami, lalu tekan tombol subscribe di bawah, lalu aktifkan tombol lonceng semua. Nah, lalu bagikan ke teman-teman atau ke kontak WhatsApp, Facebook dan lainnya. Terima kasih. Cerita nyata di makam Bunga Rungkup. Cerita ini diambil dari kisah nyata pada tahun 2016 saat tempat peristirahatan di makam Bunga Rungkup masih berupa gubuk. Diceritakan ada 4 orang remaja, kita sebut saja remaja A, B, C, dan D. Karena setelah kita mewawancarai mereka, amanah mereka jangan pakai nama asli. Salah satu dari 4 remaja tersebut, kita sebut saja remaja A, memiliki banyak ilmu gaib dan mempunyai banyak khodam yang mendampingi. Karena mereka sering ziarah kubur mengelilingi daerah untuk mencari barokah dan karomah, mereka bertanya kepada salah seorang yang lebih dituakan oleh mereka, "Di manakah makam yang paling keramat dan angker?" Orang tersebut menjawab, "Coba kalian pergi ke Bunga Rungkup dekat Gunung Kancil. Tapi kalian harus meluruskan niat karena dinamai Bunga Rungkup, banyak orang yang ke sana tidak menemukan makam tersebut dan dirungkup oleh bunga atau ditutupi oleh bunga." Waktu beranjak teduh, azan asar berkumandang. Remaja tersebut berangkat menuju makam Bunga Rungkup di Kampung Bunga Rungkup, Desa Girijaya, Kecamatan Cibatu, Garut. Perjalanan kurang lebih 45 menit naik kendaraan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di makam Bunga Rungkup dan mereka melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Sebelum sholat, 2 orang dari mereka, kita sebut saja remaja B dan remaja D, pergi ke toilet di bawah. Saat di toilet, remaja B bertanya kepada remaja D, "Hei, katanya di sini banyak monyet. Nanti saya mau bawa pulang 1 anak monyet dari sini." Remaja D menjawab, "Kalau nanti ibunya marah gimana?" Remaja B memotong pembicaraan remaja D, "Ah, saya selipkan anak monyet itu langsung ke ketiak, dirungkupi jaket." Remaja D hanya tersenyum. Kemudian 4 remaja tersebut melakukan tawasulan di makam Bunga Rungkup setelah melakukan sholat asar. Tapi apa yang terjadi saat mereka tawasulan? Mereka merasa di atas mereka ada seseorang yang mengawasi. Lalu mereka melihat ke atas dan benar saja puluhan monyet, bahkan ratusan monyet bergelantungan di atas mereka dan mengawasi mereka. Sontak mereka kaget. Kendaraan kami tidak bisa masuk ke lokasi, jadi bahkan remaja C bicara di dalam hatinya saat tawasul, "Ada apa ini? Seperti ada penyerbuan dari ratusan monyet." Mereka tawasulan sambil jaga-jaga takut terjadi hal yang tak diinginkan. Karena benar-benar banyak monyet yang datang dan diam di pohon di atas mereka. Sesudah tawasulan, hari mulai gelap sekitar jam 5 sore. Meski mereka merasa takut karena ratusan monyet masih di atas mereka, mereka duduk sebentar di gubuk makam tersebut untuk membicarakan apa yang terjadi, kenapa banyak monyet. Tapi tiba-tiba remaja A yang mempunyai banyak pendamping atau khodam tersujud dan menunjuk ketiga remaja lalu bertanya, "Aya naon maraneh kadieu?" Atau kita translate saja langsung ke bahasa Indonesia, "Ada apa kalian kesini?" Remaja C menjawab dengan bercanda, "Ah, jangan bercanda kamu." Karena 3 remaja tersebut tidak percaya
kalau remaja A yang banyak ilmu gaib dan khodam kerasukan. Tapi remaja A malah bertingkah seperti Hanoman dan loncat ke atas gubuk dengan badan besarnya. Sontak mereka kaget dan tiba-tiba Hanoman tersebut bertanya, "Mau apa kalian kesini sambil bawa pasukan?" Ketiga remaja bingung dan terheran-heran karena mereka datang cuma 4 orang, tidak bawa pasukan. Tapi setelah mereka sadar bahwa remaja A yang kerasukan tersebut membawa banyak khodam pendamping dengan tenang remaja C menjawab, "Kami kesini tidak bermaksud apa-apa, cuman tawasulan mencari barokah dan karomah dari waliullah di makam bunga rungkub." Tak disangka jin yang masuk ke remaja A adalah Raja Monyet atau Hanoman, penunggu di makam tersebut. Raja Monyet menjawab, "Bagus kalau itu tujuan kalian. Tapi di antara kalian ada yang mau monyet. Apa maksudnya?" Remaja C menjawab, "Kami minta maaf. Mungkin karena sangkaan mereka monyet itu adalah monyet biasa." Setelah itu Raja Monyet menceritakan bahwa makam bunga rungkub yaitu makam dari Syekh Waliuddin, seorang waliullah dan pernah pesantren di pesantren Sunan Gunung Jati di Cirebon, sama halnya dengan Eyang Sakti Barang. Sebenarnya sejarah Syekh Waliuddin atau makam bunga rungkub pernah diceritakan pada waktu itu. Karena waktu sudah lama, 4 tahun yang lalu, 4 orang yang kami wawancarai lupa akan ceritanya dan takut salah bila diceritakan kembali. Lanjut ke cerita tadi, setelah kerasukan, karena remaja A mempunyai ilmu gaib, remaja A bisa mengontrol diri, menyadarkan diri sendiri. Dan remaja A saat sudah sadar diberi cindera mata oleh Raja Monyet tersebut, yaitu berupa batu aki keramat di dalam bambu. Tapi cerita belum berakhir di sana. Karena remaja A memiliki banyak khodam, Raja Monyet yang tadi masuk ke tubuh remaja A terkunci mengikuti remaja A selama beberapa bulan. Karena remaja A harus melepaskan khodam Raja Monyet tersebut, maka setelah beberapa bulan, keempat remaja tadi pergi ziarah ke Ciungwanara di Ciamis untuk melepaskan khodam Raja Monyet yang terkunci. Dan akhir cerita, Raja Monyet akhirnya bisa dilepas kembali, tapi bukan di makam bunga rungkub, melainkan di Ciungwanara di Ciamis. Nah pemirsa, kesimpulannya dari cerita tadi, kenapa banyak monyet saat 4 remaja ziarah? Karena anggapan Raja Monyet atau Hanoman, 4 remaja tersebut dengan banyak khodam dari remaja A disangka mau menyerang kerajaan monyet di sana. Dan kenapa Raja Monyet marah? Karena remaja B dengan sompral menginginkan anak monyet di makam bunga rungkub. Alhamdulillah kami bersama tim sudah melakukan tawasul dan kami sedang beristirahat di tempat istirahat, karena di sini tersedia tempat istirahat bagi peziarah-peziarah yang jauh. Alhamdulillah semua kru bisa ikut berziarah ke makam Rungkub. Karena sudah larut malam, kami bersama tim bergegas pulang ke rumah. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.